Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Maret 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sidang kasus pemukulan wartawan jenderal ditunda pekan depan, jaksa sebut tunggu penetapan. Persidangan kasus pemukulan wartawan tribunambon.com Jenderal Louis dengan terdakwa Johar Isnain ditunda hingga pekan depan. Meski tertera pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Ambon, sidang dijadwalkan hari ini, Senin 25 Maret 2024. Dikonfirmasi tribunambon.com, Jaksa Endang Anakoda mengatakan sidang belum bisa dilaksanakan lantaran belum ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon. Lanjutnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut akan dilangsungkan pada Senin 1 April 2024. Diketahui berkas perkara Johar telah dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Ambon 21 Maret 2024. Pasca tahap 2, Johar juga telah ditahan jaksa pada Rutan Waiheru Ambon. Diketahui berkas perkara Johar telah dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Ambon 21 Maret 2024. Pasca tahap 2, Johar juga telah ditahan jaksa pada Rutan Waiheru Ambon. Diberitakan sebelumnya kasus pemukulan terhadap wartawan tribunambon.com Jenderal Louis oleh Kepala JPL Bulog masih berlanjut. Johar sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolsek Baguala hingga 2 Februari 2024. Berita selanjutnya, Tribuners dari Kabupaten Maluku Tenggara, Pemkab Malra sidak stok kebutuhan pokok jelang Idul Fitri 2024, temukan stok telur terbatas. Sejumlah harga sembako di Maluku Tenggara tergolong stabil menjelang Idul Fitri 2024. Hanya saja stok telur terbatas di sejumlah distributor. Kepala Dinas Disperindak Malra Arsyad Kenjanan mengungkapkan dari hasil inspeksi mendadak atau sidak pada Selasa 26 Maret 2024 ditemukan kurangnya stok telur. Ia mengatakan memang ada ketersediaan namun stoknya tak mencukupi jelang Idul Fitri. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan distributor agar secepatnya ditanggulangi. Sidak yang dilakukan, kata dia, sebagai langkah antisipasi kelangkaan barang dan penertiban penimbunan pangan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Sementara itu untuk stok sembako dan minyak mencukupi. Mario Kele selaku Kepala Gudang PT Trisamudra mengaku stok sembako dan minyak mencukupi jelang Idul Fitri 2024. Jika masih kurang akan segera ada permintaan tambahan untuk harga sendiri. Lanjutnya masih stabil meski jelang hari besar karena stoknya mencukupi. Untuk minyak goreng 1 karton dibanderol Rp192.000, sedangkan untuk jenis mie goreng Rp116.000, mie kuah Rp110.000. Untuk stok katong untuk menjelang Ramadan ya katong punya stok untuk sembako cukup, minyak juga cukup banyak untuk memenuhi pasaran yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ya. Minyak ini katong bisa sampai 6 bulan ke depan masih cukup. Kalau memang ada kurang pasti katong penambahan juga. Harganya katong tetap stabil di mau hari menjelang hari besar atau hari biasa juga katong punya harganya memang stabil, yang pernah naik atau turun karena katong dari pabriknya langsung tuh. Katong untuk di harga 1 karton sekarang 192. 192. Untuk mie katong punya ada mie goreng, mie kuah. Kalau untuk mie goreng itu 116, kalau mie kuahnya 110 harganya normal. Katong di sini ada 12 prinsipal pabrik, ada Wings, ada Univenus, ada Frisian Flag, ada MBI. Ya, sekitar 12 prinsipal.
harga katong punya seng berubah. Siap. Iya, karena katong punya harganya memang sudah ditetapkan langsung dari pabrik. Oke. Jadi memang katong seng ada kasih turun harga atau kasih naik di saat rame, katong kasih naik seng. Katong punya harganya memang Tetap normal, tetap stabil. Siap. Tribuners, sudah seminggu lebih lampu landmark Kota Langgur padam dan ternyata ini penyebabnya. Lampu landmark Kota Langgur, Maluku Tenggara hingga saat ini masih padam. Masyarakat pun mengeluhkan hal ini lantaran lingkungan menjadi gelap dan menakutkan. Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra sendiri mengaku telah berusaha untuk memperbaiki lampu landmark Kota Langgur. Namun kata Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Malra, Malik Renvan, pihaknya tak bisa memperbaikinya karena tak punya kunci. Ia mengklaim kuncinya dirampas. Selanjutnya pada Jumat 8 Maret 2024 sore, usai gelaran kegiatan Pemda di kawasan tersebut, PUTR hendak memperbaiki sejumlah lampu yang korslet di bawah tanah. Namun ada pihak-pihak tertentu yang lantas merebut paksa kunci ruangan kontrol kelistrikan landmark. Hingga kini pihak Pemda nampak tak dapat berbuat banyak dan terkesan mengikuti keadaan. Ia katakan pihak Pemda melalui bagian hukum telah menyampaikan laporan polisi atas perampasan kunci ruangan tersebut. Namun hingga kini belum diketahui progresnya. Untuk diketahui Tribuners, 1 pekan lebih listrik landmark Kota Langgur mati total sehingga memicu protes baik pengunjung maupun masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan itu. Tribuners, Bawaslu Malra harap ASN hindari barter jabatan jelang pentahapan Pilkada 2024. Menjelang Pilkada 2024, politik balas budi dianggap masih sangat kental dan semakin terasa mendekati November 2024 mendatang. Apalagi untuk kalangan aparatur sipil negara atau ASN, di mana politik praktis masif dipraktekkan, salah satunya dengan iming-iming barter jabatan ketika salah satu paslon terpilih nantinya. Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Ricardo Somnaikubun menyebut, setelah pemilu usai dan mulai meredup, maka akan beralih ke pilkada yang tentu suasananya akan semakin memanas di tingkatan lokal. Menurut dia, merujuk ke Undang-Undang ASN terbaru tidak diteruskan ke KASN, namun prosesnya dapat dilimpahkan pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, kata Somnaikubun, kami juga telah mendengar pergerakan beberapa orang untuk calon tertentu, maka sangat mengharapkan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Terkait dengan netralitas ASN dalam pilkada yang nanti akan digelar pada bulan November nanti, kami sangat mengharapkan dan menghimbau nantinya juga kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang dugaan-dugaan keterlibatan ASN. Memang pada saat ini secara legal standing calon-calon yang akan berkontestan nanti pada pilkada itu belum memiliki legal standing, sehingga memang secara dari sisi hukum kita belum dapat untuk menindak. Namun ini menjadi catatan penting bagi kami untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memberikan himbauan-himbauan kepada para ASN agar tidak melakukan politik praktis terhadap pemilihan kepala daerah nantinya. Itu langkah-langkah yang nanti akan kami ambil, sehingga kami sangat berharap surat-surat himbauan akan kami keluarkan sehingga proses pencegahan itu sudah terjadi melalui surat himbauan. Nah, berikutnya tinggal nanti kita akan menelusuri dan apabila menemukan maka akan langsung diproses.
Memang dalam undang-undang ASN terbaru tidak ada KASN, namun prosesnya tetap akan dilakukan kepada pejabat pembina kepegawaian yang ada di masing-masing daerah. Dalam pembulan stunting perangkat daerah 2023, pertanyaannya di copy untuk diberikan kepada Bapak Ibu. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Penumpang ngeluh kapal tujuan Ambon Namrole terlambat berlayar selama 3 jam. Ini kata nahkoda. Penumpang kapal motor atau KM Cantika Lestari 5E Ambon Namrole mengeluh karena jadwal keberangkatannya molor hingga 3 jam 15 menit. Kapal yang seharusnya lepas sandar dari Pelabuhan Galala Ambon menuju Namrole di Buru Selatan atau Bursel pada pukul 8 malam mengalami keterlambatan yang tak biasanya, Senin 25 Maret 2024. Keterlambatan ini lanjut Hairul tak biasanya yang hanya memakan waktu 1 jam. Dia pun menyarankan agar pihak kapal lebih dulu menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum jatuh waktu keberangkatan, sehingga penumpang tidak dirugikan. Sementara itu, Nahkoda Cantika Lestari 5E Samuel Thomas Payer mengaku justru kapal belum bisa diberangkatkan akibat banyak penumpang yang terlambat datang ke pelabuhan. Ia menegaskan bahwa pihak mereka akan tetap menunggu penumpang yang telah membeli tiket. Selain itu, ia melanjutkan bahwa kapal tak akan berangkat sebelum semua penumpang naik. Ya itu kita terlambatnya dari penumpang, itu kita lambatannya penumpang. Jadi kita kan harus tunggu penumpang dulu setelah dia punya tiket kan. Jadi kalau yang sudah beli tiket berarti kita harus tunggu kalau dia belum datang. Iya kan? Ya kita tidak mungkin lari kalau kasih tinggal penumpang yang sudah punya tiket. Kita tunggu dulu sampai dia yang punya tiket naik semua dulu baru kita berangkat. Tribuners, ada mudik lebaran gratis rute Tulehu Amahai, ini cara daftarnya. Simak cara daftar mudik gratis rute Tulehu Amahai untuk libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Adapun perjalanannya dijadwalkan berlangsung pada 4-8 April 2024. PT Dharma Indah menyediakan mudik lebaran gratis bagi warga Maluku. Hal ini dikonfirmasi langsung Direktur Cabang Masohi PT Dharma Indah M. Nafis Amahoru. Dikatakan pihaknya kali ini menyediakan kuota penumpang gratis sebanyak 250 penumpang dari total 400 seat yang tersedia di kapal cepat rute Tulehu Amahai tersebut. Lanjutnya, untuk mendapatkan tumpangan secara gratis itu, warga yang mudik cukup menyediakan fotokopi KTP saja. Adapun jadwal pemberangkatan mudik gratis ini hanya berlaku dari Tulehu menuju Amahai saja. Sementara untuk tujuan Amahai Tulehu berlaku tiket sebagaimana biasanya. Berikut jadwal mudik gratis ini akan dimulai pada tanggal 4-8 April 2024 dengan Tulehu Amahai pukul 4 sore, sementara arus balik dengan tujuan Amahai Tulehu baru akan dimulai pada 12 sampai dengan 16 April 2024. Amahai Tulehu pukul 2 siang. Tribuners, PLN gelar Ramadan Electrifying Lifestyle Fair 2024. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara atau
UIW MMU menggelar Ramadan Electrifying Lifestyle Fair atau Relief 2024. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UIW MMU, Maman Sulaiman menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar sebagaimana pihaknya secara rutin memasyarakatkan budaya penggunaan listrik agar energi menjadi lebih bersih. Misalnya dengan menggunakan kompor listrik atau kendaraan listrik agar transisi energi listrik menjadi lebih bersih dan cepat terwujud. Dari kegiatan ini lanjutnya ada pameran tenan dari mitra binaan UMKM dan stakeholder lainnya yang turut bekerja sama. Kemudian ada berbagai macam lomba religi seperti tahfiz maupun lomba dendang lagu-lagu sahur. Menurutnya dengan cara inilah sehingga PLN bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dengan menggaungkan nuansa Ramadan. Termasuk program-program PLN lainnya seperti promo tambah daya listrik dengan harga terjangkau, yakni hanya Rp234.000 dan berlaku sampai dengan 5 April 2024. Kita ke berita terakhir, Tribunars. Ramadan 1445 Hijriah, pemuda Dusun Iha Salahutu bangunkan sahur satu kampung Wainuru. Tradisi membangunkan sahur sudah menjadi rutinitas para pemuda Dusun Iha, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah di setiap Ramadan. Membangunkan orang sahur merupakan hal mulia karena terkadang sebagian orang terlelap tidur dan bangun di saat azan subuh berkumandang, bahkan kesiangan, sehingga menjalankan ibadah puasa tanpa sahur alias puasa niat. Pada Ramadan 1445 Hijriah kali ini, para anak muda Dusun Iha lebih mempersiapkannya dengan matang. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya bermodalkan gitar, speaker, dan mic, pada bulan puasa 2024 ini, pemuda-pemudi ini membangunkan warga sekampung sahur dengan menggunakan sound system lengkap yang dimuat pada mobil pick-up. Bang Sul Haulusi sebagai koordinator pemuda-pemudi Dusun Iha Salahutu mengatakan, terlebihnya dengan adanya fasilitas mobil pick-up yang dapat menampung sound system sehingga mereka dapat leluasa membangunkan warga di beberapa desa atau dusun di Kecamatan Salahutu. Dengan fasilitas tersebut, para pemuda dapat membangunkan sahur yang bukan hanya warga sekompleks saja, melainkan satu kampung atau desa. Pantauan tribunambon.com, tepat pukul 1 malam, alat-alat telah disiapkan dan para pemuda-pemudi ini telah berkumpul dengan dress code baju putih di Dusun Iha. Kemudian mereka melanjutkan tujuan mulia mereka ke Desa Wainuru, sebuah kampung yang berlokasi tak cukup jauh dari Dusun Iha. Lebih tepatnya bersebelahan dengan wisata Pantai Liang, Kecamatan Salahutu, Minggu 24 Maret 2024 dini hari. Sesampainya di Wainuru, mereka memulai mendengar lagu sahur di kompleks atau lorong pertama yang berdekatan dengan masjid. Terlihat setelah menyetel alat dan dibuka dengan salam, para anak muda ini langsung membentuk lingkaran dan mendendangkan lagu pertama yang berjudul Assalamualaikum. Pantauan tribunambon.com, sampai pada lagu kedua, banyak warga di kompleks tersebut keluar rumah untuk menyaksikan secara langsung dendangan merdu oleh para pemuda IHA ini. Adapun yang mengampiri dan memberikan saweran berupa uang, bahkan ada beberapa warga yang keluar membawa ponselnya untuk merekam aksi mereka. Akan tetapi Tribuners, tepat di lagu dendangan sahur yang ketiga, karena keasikan beberapa teriakan dari warga kompleks Masjid Wainuru, meminta tambahan satu lagu lagi dari mereka. Setelah mengikuti request dari warga kompleks Masjid di Wainuru, mereka berlanjut di lorong kedua dengan porsi yang sama, mendendangkan 3 lagu. Sampai berlanjut di kompleks ketiga, para pemuda-pemudi ini masih semangat mendendangkan 3 lagu sahur untuk membangunkan warga sekitar. Walaupun setelah 3 lagu, ada saja teriakan-teriakan dari warga kompleks merequest satu tambahan lagu lagi. Sampai pada pukul 3.40 waktu Indonesia Timur, mereka langsung bergegas kembali. Para pemuda-pemudi ini pulang dengan keringat lelah tetapi dengan mimik wajah gembira, mengingat misi mulia mereka dapat diselesaikan serta mendapatkan apresiasi dari warga sekitar. Beberapa pemuda IHA terlihat bahagia karena melihat kepuasan dari warga yang ditandai oleh request lagu tambahan. Bahkan ada warga yang meminta mereka agar bisa kembali lagi esok hari untuk membangunkan sahur.
Baik Tribuners, pada tadi sekaligus menutup perangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Maret 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.